Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Afif. Di sini kakak mengajar kimia. Nah, pada kesempatan ini kakak akan membahas materi UN kelas 9, yaitu berkaitan dengan atom. Nah, di sini sudah ada 3 soal. Soal yang pertama, persiapan UN 1 berkaitan dengan atom dan partikelnya. Kemudian persiapan UN 2, dan soal yang ketiga berkaitan dengan unsur, atom, molekul, dan senyawa. Oke, namun sebelum kakak bahas soal ini satu persatu, alangkah baiknya kakak jelaskan materinya terlebih dahulu supaya kita lebih mudah dalam membahas soal ini. Oke, sekarang kakak jelasin dulu ya terkait dengan atom. Nah, apa itu atom? Atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ada beberapa ilmuwan yang mencoba untuk memberikan teori dari atom itu seperti apa sehingga menghasilkan perkembangan teori atom. Teori atom pertama kali diutarakan oleh John Dalton. Makanya ini merupakan teori atom dari Dalton yang merupakan cirinya adalah bola pejal. Ini punyanya si Dalton, yaitu terkait dengan bola pejal. Kemudian dilengkapi lagi karena ternyata bahwa ada atom, ternyata ada aliran listrik, berarti ada partikel di dalamnya. Nah, dilanjutkan dan dilengkapi lagi oleh si Thomson. Thomson mulai menemukan yang namanya partikel, yaitu elektron, di mana elektron itu bermuatan negatif. Nah, model atomnya si Thomson ini dikenal dengan roti kismis. Nah, kemudian di sini kan elektron tersebar di atom tersebut. Padahal kalau logikanya namanya atom itu pastikan dia walaupun bermuatan itu dia netral. Makanya dilengkapi lagi, dijelaskan lagi oleh si Rutherford, di mana Rutherford sudah menemukan yang namanya inti atau nukleus. Ini kita sebut dengan inti yang terdiri atas proton dan neutron, kemudian elektron bergerak mengelilingi inti. Secara logika, proton itu bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, maka harusnya elektron ini lama-kelamaan akan jatuh ke inti. Rutherford tidak mampu menjelaskan lebih lanjut, makanya dilengkapi oleh model atom si Bohr, di mana elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasannya. Oke, nah ini model atom perkembangannya, di mana Bohr di situ sudah melengkapi bahwa elektron bergerak pada lintasannya. Sekarang kita lanjutkan ya terkait dengan partikel atom. Untuk partikel atom itu ada yang kita sebut dengan proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang kakak mau jelasin lebih lanjut terkait atom, yaitu mengenai partikel atom. Jadi partikel atom itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah proton, kemudian yang kedua elektron, dan yang terakhir adalah neutron. Proton itu partikel yang bermuatan positif, sedangkan elektron partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan neutron yang terakhir yaitu partikel netral atau tidak bermuatan. Sesuai dengan model atom Bohr tadi, berarti di sini di inti ada proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yang warna biru ini itu merupakan partikel netral. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti itu bermuatan negatif. Jadi inti atom terdiri atas proton dan neutron. Oke, itu terkait dengan atom ya. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan unsur dan molekul. Unsur dan molekul. Unsur sendiri merupakan zat tunggal. Ingat, tunggal artinya cuma satu yang tersusun atas atom-atom. Contohnya Na, natrium. Natrium di sini berarti cuma satu. Kemudian kalsium, Ca, kalsium berarti itu adalah unsur atau atom satu saja. Magnesium, Mg, dan unsur-unsur yang lain. Jadi tunggal cuma satu.
Nah, untuk notasi unsur, itu unsur dibagi menjadi, nah ini misalkan unsur yang X dibagi menjadi nomor atom dan nomor massa. Jadi yang di bawah itu kita sebut dengan nomor atom, yang di atas kita sebut dengan nomor massa. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron, karena tidak bermuatan ya. Jadi protonnya sama dengan elektron. Sedangkan untuk nomor massa itu merupakan jumlah dari proton dan neutron. Jadi kalau misal kalian mau mencari jumlah neutron, tinggal atas dikurangi dengan bawah, tinggal dikurang aja. Berarti nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Itu jika kalian mau mencari jumlah neutronnya. Contoh misalkan, punya contohnya, misalkan Na. Suatu unsur Na punya nomor atom dan nomor massa. Tadi nomor atom yang bagian bawah, berarti nomor atom dari Na adalah 11. Ini nomor atomnya. Sedangkan 23 merupakan nomor massanya. Jadi ketika ditanyakan berapa jumlah protonnya sama dengan nomor atom, yaitu 11. Elektronnya pun sama, yaitu 11, karena tidak bermuatan, merupakan suatu unsur. Nah, gimana dengan jumlah neutron? Seperti yang akan disampaikan, tinggal atas dikurangi bawah, berarti 23 dikurangi 11, yaitu 12. Berarti nomor massanya 23, neutronnya 12. Gimana dengan molekul? Molekul adalah molekul di sini merupakan gabungan dari beberapa atom. Jadi kalau unsur tadi cuma ada satu, kalau molekul terdiri dari gabungan beberapa atom. Nah, untuk molekul sendiri dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Apa perbedaan mereka berdua? Kalau molekul unsur hanya terdiri atas satu unsur saja, tapi jumlah atomnya lebih dari satu. Misalkan nih O2, artinya ada 2 atom O. Kemudian H2N2O3. Jadi satu unsur, unsurnya sama, tapi jumlah atomnya lebih dari satu ya. Nah, kemudian untuk molekul senyawa terdiri atas 2 unsur. Jadi minimal ada 2 unsur. Pasti unsurnya berbeda. Misalkan H sama Cl. Cl ini satu unsur ya. Kalau satu unsur itu satu huruf pertama adalah huruf kapital, kemudian yang satunya adalah huruf kecil. Nah, ini Ca itu satu unsur, kemudian O. Jadi ada 2 unsur. Itu kita sebut dengan molekul senyawa. Contohnya ini nih, atom ini terpisah cuma O. Kemudian kalau dia bergabung O2 kita sebut dengan molekul unsur. Sedangkan molekul senyawa minimal ada 2 unsur. Ini ada 2 unsur, yaitu unsur O dan unsur H. Oke. Dan yang terakhir adalah terkait dengan ion. Apa itu ion? Jadi ion itu merupakan suatu atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik. Jadi dia punya muatan. Kenapa? Karena ada pelepasan dan penangkapan elektron. Ion dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kation. Kation itu adalah suatu ion yang bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Karena dia melepaskan elektron. Supaya apa? Supaya stabil, lebih stabil lagi. Misalnya Na tadi masih punya 1 elektron di kulit terluar, kemudian dia melepaskan elektron yang terakhir di kulit terluar ini supaya lebih stabil dan membentuk kation. Jadi sekarang awalnya ada 1, 2, 3 kulit, kemudian dilepaskan, maka tinggal 2 kulit. Dan dilepaskan 1 elektron, maka di sini bermuatan positifnya cuma 1. Oke. Yang terakhir, ion yang kedua adalah anion. Anion itu berarti ion yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Kemudian di situ dia kenapa bermuatan negatif? Karena menangkap elektron. Awalnya di sini ini juga
juga ada 3 kulit ya. Elektronnya awalnya ada 7 yang terakhir, kemudian dia menangkap 1 elektron menjadi ion negatif. Karena menangkap 1 elektron, maka di sini menjadi ion negatif. Oke, itu ya untuk penjelasannya. Sekarang kita kembali untuk ke pembahasan soal yang tadi. Nah, setelah yang kita pelajari tadi ya terkait atom, mari kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama tentang pembahasan persiapan UN 1 nomor 8 terkait dengan atom dan partikelnya. Oke, sesuai yang sudah kita pelajari tadi bahwa atom memiliki partikel yaitu elektron yang bermuatan negatif, kemudian ada inti yang terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yaitu partikel netral. Nah, sesuai dengan pertanyaan di nomor 8, di sini adalah yang ditanyakan adalah terkait nomor atom dan nomor massa. Seperti yang tadi ya sudah kita bahas terkait notasi unsur, bahwa unsur itu memiliki yang namanya nomor atom dan nomor massa. Di mana nomor atom ini adalah nomor atom terdiri atau sesuai dengan jumlah proton. Sedangkan nomor massa merupakan inti atom yaitu terdiri atas penjumlahan proton dan neutron. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, maka nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Dari gambar ini yaitu proton yang bermuatan positif, jumlahnya ada 2. Sedangkan untuk massa atom yaitu penjumlahan dari proton dan neutron atau kita sebut dengan inti atom. Nah, inti atom di sini ada berapa protonnya? Yang bermuatan positif ada 2, kemudian neutronnya ada 2. Jadi di sini 2 ditambah 2 totalnya ada 4. Maka dapat disimpulkan jawabannya yaitu nomor atomnya sejumlah 2 dan nomor massanya sejumlah 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini cukup jelas ya sesuai dengan yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan ke persiapan UN yang kedua terkait dengan molekul dan unsur. Oke, untuk soal persiapan UN 2 nomor 3 yaitu terkait dengan pasangan gambar yang merupakan molekul unsur. Di mana molekul di sini berarti terdapat minimal ada 2 atom. Nah, karena unsur berarti terdiri atas 1 unsur saja. Kita lihat dari gambar 1 itu ada 1 unsur saja yaitu N dan jumlahnya ada 2 atom. Maka ini termasuk molekul unsur. Kemudian yang nomor 2 ada 3 atom. Ada 1 atom O dan 2 atom H, sehingga mereka merupakan unsur yang berbeda, yaitu ada unsur O dan unsur H. Maka ini bukan merupakan molekul unsur, tapi molekul senyawa, sehingga nomor 2 jawabannya tidak tepat. Nah, maka untuk jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya adalah C. Karena nomor 3 terdiri atas unsur P sejumlah 4 atom. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor terakhir terkait dengan komposisi suatu produk makanan mengandung gula, air, kalsium, lemak nabati, dan antioksidan. Dalam hal ini, kalsium merupakan suatu, karena kalsium di sini hanya terdiri dari 1 unsur tunggal, maka tidak mungkin merupakan molekul. Sedangkan di sini kalsium tidak memiliki muatan, maka jawaban yang tepat adalah atom. Oke, sekian dari pembahasan terkait persiapan UN kelas 9.
stay tune di SG Kalisari karena kita sudah mempersiapkan pembahasan-pembahasan yang dapat membantu kalian untuk belajar di rumah nanti. Stay tune di SG Kalisari. Bye bye guys.